Suhiarsi. Seharusnya prawira di jadwal teh gaduh 4 putrana. Wong anu tilu ngantunkeun nuju alit. Jangan kantun saurang eta RA Suhiarsi. Nah, kemudian tak mah di Celeucuk eta pun Nini. Bapak mah gitu nya. Nah, waktu zaman anjeunna bumi terkenal teh ku neneknya Nini. Mari Nini teh salah sahiji pembentuk dari peta. Tenang peta. Pembela tanah air. Nah, pembela tanah air teh dibangunna diproklamirkeunna di kampung upami ayeuna caket Sema 2 di caket Polres. Didinya di kampung teh catetan aya Polres di situ dulu. Nah didinya di bumi dokter peta eta. Nah, air rapat-rapatna peta teh di dieu seringna teh. Nah, kemarin itu sering di bumi ieu teh kasumpinan pejuang-pejuang Indonesia di dieu. Tah ieu teh diperhatikeun ku Belanda teh. Kunaon seueur wae pejuang ka dieu. Ternyata ieu adalah pendiri peta, mengalihkeun peta. Nah, ku Belanda akhirnya tahun 45 waktu di pari ieu Nini tadi intip wae ku Belanda, Nini teh ngungsi. Ai kamu kenal bahasa Sundana minanya mubus. Gitu. Nah, daerah Kuningan. Ya juga di tahun 45, dulu tahun 48, sampai 48 akhir KDD deh. Tapi bumi ieu teh sakanton di kanton aku Nini nya eta dibombardir. Istilahnya di hujan ku mortir teh Mariam Alit, Mariam ku bom diselempi. Alhamdulillah bumi utama ieu teu keuna. Jadi nu keuna teh ngan ukur dapurna. Dapur sareng kamar anu dipengker. Jadi nu dipayun mah henteu. Teh ge ade-ade bisa datang ke sini. Kalau bumi tinggal teh hotelna kan nu kapengkerna teh. Itu na papana sadayana nu kapengkerna teh. Tasan anu di lobi. Jadi kitu. Nah, iya bumi ieu nu janten di eta teh ayeuna janten di Pirarean Bujalmi margi di Cianjur anu terdaftar cagar budaya. Nah, di Instagram pinten repat disebutna museumnya. Museum Bumi Ageung tepat kedah nama cagar budaya. Mun ai museum mah kenging dirubah-rubah bentuk bumina teh bade kitu bade kieu. Ngan kedah koleksi di dalamnya seueur. Nah, ai cagar budaya mah justru bumi teh kenging robih-robih. Kenging di eta dina teh diperbaiki, direnovasi, diperbaiki silakan, tapi jangan merubah. Itu. Makanya ini pernah direnovasi juga. Nah, ini ayeuna terus sudah terdaftar bumi ieu teh terdaftar nama di Cianjur mah. Juga teh teuing ya. Tapi upami di pusat di Jakarta itu sudah ada. Jadi Bumi Ageung teh sudah terdaftar di cagar budaya juga di Jawa Barat. Nah, di Jakarta itu terkenalnya Bumi Ageung teh rumah Dokter Toki. Ini Dokter Toki. Nah, ini rumah Dokter Toki. Yang dua di Cianjur itu yang jadi cagar budaya tuh, yaitu Gunung Padang dengan rumah Dokter Toki. Yang lain nggak ada, belum ada. Jadi hanya dua itu. Di Jawa Barat itu sama. Di Cianjur mah duga teh gitunya. Bapak duga teh kemarin anu ada mereflektna dulu bukretnya ge bapak kene dinya melentet. Tapi bagaimana terus penerusannya dari pemerintahan Cianjur terang Bapak ge. Kan di pusat mah atau terdaftar di
Jawa Barat harus didaftar. Nah itu di Jawa Barat, Mali di Jawa Baratnya lebat karena buku kepurbakalaan Jawa Barat. Jadi ada buku sejarah Jawa Barat. Nanti ada adik-adik nanti bisa lihat bukunya ada di sini. Itu sudah masuk bahwa rumah ini sudah termasuk cagar budaya dan ada memang beberapa seperti Wisma Karya, terus stasiun, terus Ampera, ya, terus kelenteng dia. Tapi kelenteng anu di Gang Duren mah acan dilebetkeun. Terus itu nanti PLT pembangkitan tenaga listrik anu kepengker tapi di Cirumput. Nah itu lebat. Terus rumah sakit paru-paru anu di Ciherang, anu di Natanjakan, di Cipanas, aya rumah sakit paru-paru, no, Auri namanya, kemarin mah dianggo rumah sakit ieu, nanti yang di karantina COVID, orang-orang COVID di situ semua. Nah ini mah pas tadi pas nanti bebas dari gitu ya. Tapi Auri yang miliknya, yang mempunyainya dari Angkatan Udara gitu. Nah, sampai sekarang Bapak juga belum mendengar di Cianjur itu bagaimana. Cuman rumah ini sudah masuk cagar budaya dan adik-adik perlu ketahui bahwa Ketua Arkeolog Jawa Barat Pak Dusti Yondri itu pernah ke sini kantos kadieunya di kantos kadieu terus ngoprosan Bapak yen anjeunna nyerioskeun yen di Cianjur aya 20 genep cagar budaya anu bade diumumkeun dan ayeuna nu digodong di Jawa Barat dan tadi godong keneh dan layak atau henteu dapat cagar budaya. Nah tadi aya 20 genep di dieu teh di Cianjur. Luka aya nanya di Cianjur di hobi itu, tapi ya Pak Lutfi tacan-tacan masih terane ka Bapak, itu teh ketua arkeolog Jawa Barat. Nah itu dan mudah-mudahan lah dari sebelum dirubah-rubah, jadikan ini nanti supaya bisa dulu tahu sih yang mana, karena yang Bapak pernah itu juga masukkan ke cagar budaya tapi sekarang udah dirubah, dibeli sama orang dan sudah dirubah sama sekali. Itu ada rumah Kapanggarman di Payunan SMP 2, Payunan seberangnya SMP 2 di Payunan warung Bibilitik kalau salahnya di aya Bibilitik di SMP 2 aya ada warung Bibilitik namanya teh tak seberangnya persis. Eta aya rumah keluarga Ibu Lela itu Bapak sudah masukkan ke cagar budaya, tapi dia keluarganya rupanya menjual, dan dijual ya dirubah sekarang menjadi ruko dan sudah hilang gitu. Makanya itulah yang Bapak takutkan itu takutnya sekarang juga yang Pak Lutfi bilang 26 takut ada yang sudah dirubah lagi gitu ya. Tapi kalau ini mah alhamdulillah mual penelitiannya ini yang dipertahankan ke keluarga. Mari ya istilahnya teh turun temurun gitu ya. Jadi dan kebetulan memang itu lepas gitu ya. Kebetulan Dr. Toki sudah meninggal, putranya mau mengurus juga itu yang di Instagramnya namanya Rahmat Fajar. Nah dia, jadi kalau adik-adik mau kontak untuk berkunjung ke sini lebih banyak atau gimana, nah itu bisa kontak dulu dia. Rahmat Fajar namanya. Itu Instagram Bumi Ageng Cikidang. Di situ Bumi Ageng Cikidang. Nah Instagram itu ada. Jadi kegiatan apa di Bumi Ageng dulu, apa yang sudah di ini ada kegiatan itu ada semua. Jadi sejarah apa ada semua. Ya. Tadi juga sebelum datang adik-adik kebetulan ada suami istri
dari Bekasi yang menanyakan mengenai sejarah Cianjur. Tapi pengen yang betul, katanya Pak. Jangan sampai di YouTube ada yang salah. Oh iya, boleh silakan. Apa yang mau ditanyakan saudara? Nah, lagi ayah anu nulis di YouTube sejarah Cianjur anu ngaco. Nah itu pun sebetulnya Bapak itu sudah memperingati kira-kira 15 tahun ke belakang. Jadi pada zaman Bupati Pak Wasidi, waktu itu Pak Wasidi menyuruh anak-anak dari Unpad di sejarah untuk membuat sejarah Cianjur. Nah, ada 3 penulisnya, yaitu Reza, kalau sekarang sudah menjadi Profesor Reza, menjadi sekarang itu yang pegang dekan kalau salah, Reza itu di Unpadnya. Terus ada Imam dan ada Soleh. Nah, ternyata dari dua ini pernah Bapak telepon Pak Reza dengan Imam, dia juga kaget karena Bapak menelpon siapa yang membuat sejarah ini. Karena Bapak yang dimarahin sama teman-teman Bapak di Cianjur. Kenapa? Karena di buku sejarah itu ditulis nama Bapak, narasumber Pepet Johar. Udah aja cuma 1 nama. Jadi semua juga tertuju ke Bapak kan. Jadi teman-teman rekan-rekan Bapak di Cianjur itu nelfon semua nyarekan Bapak. Itu kumaha yang Cianjur cece. Kayak gila tahu dulu ya teh naon. Waktu Bapak tanya, itu katanya ada yang buku baru lagi Cianjur. Dan karena ini saya sendiri belum lihat bukunya. Kemudian saya tuju ke pendidikan, dinas pendidikan untuk menanyakan bukunya. Begitu saya berpaliat, betul memang itu ada yang sejarah itu salah. Dan saya tanya ke dinas pendidikan, ini buku ini sudah dibagikan atau belum ke sekolah-sekolah? Sudah Pak, katanya. Kalau begitu ini yang sudah ini yang mungkin yang ditulis di YouTube tuh. Nah yang belum itu memang jangan saya Bapak surat jangan dibagikan. Kalau bisa bakar aja. Itu siapa yang menanyakan Cianjur, asal Cianjur itu dari aki-aki kopet mencapkan itu jadi tanah-tanah keluar cai, nah itu Cianjur. Jadi apa nyata cerita situ Bagenit atau di rumah lain cerita Cianjur, dia Cianjur. Yang kebetulan istri Bapak menjadi guru sejarah budaya di SMK 2, menyuruh murid-muridnya untuk mencari sejarah Cianjur. Nah si murid itu mungkin menemukan buku itu. Dia ditulis di kertas, diserahkan ke istri Bapak, dan isi anak itu juga menulis juga dimasukkan ke YouTube. Gitu. Susah kita mau menghapusnya. Ya. Nah waktu istri saya datang dari sekolah, ditanya, Pak ini kenapa begini? Hah? Ini siapa yang memasukkan? Bapak sendiri udah mengerti. Oh ini yang sudah terbagikan itu. Gini salah ini, saya bilang ke istri saya, jangan. Nah itu, ini salah. Gitu. Kasih tahu aja anaknya. Kasih tahu mereka. Jangan dituduh. Nah itu takutnya Bapak itu begitu. Karena kemarin kira-kira sebelum bulan puasa itu dari Sukabumi ada sekeluarga yang menanyakan juga mengenai cerita dalam Astra Manggala yang di Sukabumi itu, yang menulisnya di YouTube sangat negatif sekali. Dia cerita mungkin karena dia mungkin ada turunannya kata atasnya mungkin merasa tidak enak gitu ya. Dia datang ke sini menanyakan, ini betul nggak? Gimana sih? Gini dicerita. Oh itu salah, ini. Itu mah perbuatan orang Belanda. Begini.
orang Belanda itu punya sistem dari politik yang disebut politik divided and impera, yaitu politik pemecah belah. Nah itulah, karena dia memberikan sejarahnya begini, diceritakan begini, yaitu untuk memecah belah. Itu, nah itu sebenarnya untuk politik itu. Saya ceritakan yang betulnya kalau begini. Oh ya terima kasih Pak. Jadi dia juga senang atau terhibur. Jadi oh tidak begitu ceritanya keturunan saya itu katanya leluhur saya itu begitu. Iya sudahlah sudah biarin aja tuh. Iya tapi Pak kan di YouTube iya makanya saya senang kalau udah masuk ke YouTube mas susah mau anaknya ngapusnya kecuali yang bikinnya. Berapa sih? Nah, mudah-mudahan aja makanya jangan sampai ada lagi yang begitu karena sulit nanti karena ada beberapa bukan itu aja ada yang kemarin juga datang dari malah dari pesantren di pesantren gelar yang ajar ke Cibebek Ya, ada pesantren gelar ya. Nah, itu ada santrinya yang datang. Tolong katanya Pak, ini saya mau yang betulnya bagaimana mengenai Siti Bodedar. Oh begini Siti Bodedar, saya bilang. Nah, ini sejarahnya begini. Oh begitu Pak. Akhirnya dia masukkan sama dia, dilawan itu yang dia juga mengeluarkan di YouTube. Dan kebetulan yang dia tuh baik di itunya di YouTube-nya bahasanya juga baik gitu. Iya itu bagus. Bapak udah baca itu di YouTube-nya yang dapat dia bagus sebenarnya apa-apa itu udah baik foto-fotonya juga baik jadi alhamdulillah ada youtuber ada yang mengkontranya ya gitu. Nah, itulah ya alhamdulillah jangan sampai nanti terpengaruh jadi nah seperti yang tadi jadi ada dari Bu Jenat. Memang Ibu Jenat adalah sahabat dari Bu Cici Wiarsi. Mengenai sejarah Bang Wanitanya itu, bahwa Bang Wanita itu hanya ada satu itu Cici Anjur di Indonesia itu. Jadi bukan Bang Wanita itu bukan di tiap kota ada, tapi hanya di Cianjur toh. Jadi, tapi kenapa kok Bang Wanita itu jadi hilang? Nah itu oleh pengurus-pengurusnya dari organisasi wanita ini. Jadi sesudah Bu Cici meninggal, kan diganti pengurus-pengurusnya. Nah ini yang menjadikan mereka ini tergila-gila sama cuan. Kalau saya bahasa cuan ya, oleh cuan gitu. Nah itu malah di situ itu ada dua yang dapat wanita itu harus diketahui adik-adik ini. Jadi situ ada Bank Wanita dan juga di sana ada koperasi yang sekarang jadi pertigaan Gunung Lingkung disebutnya. Kan depan PRI itu kan segitiga ya. Nah, itu pertigaan Gunung Lingkung kan terkenalnya. Padahal itu Gunung Lingkung itu nama koperasi. Koperasi yang didirikan oleh wanita. Di situ ada koperasi di pojokan itu yang sekarang malah jadi restoran Padang, tukang usuk, tukang naudi, ya dunia pegangnya yang jajan. Nah di situ dulu adalah koperasi Gunung Lingkung yang didirikan oleh organisasi wanita, yaitu OPASI. Dan banknya adalah yang didirikan oleh 3 organisasi itu. Bank Wanita juga. Tapi oleh pengurus-pengurus ini jadikan cuan. Itulah yang Bapak yang mengertinya kenapa bisa sampai begitu. Nah, Bapak tahu tuh Pak Lutfi yang negor saya. Kenapa kan itu kok bisa begitu kan? Itu kan penting sekali kan? Iya, tapi mana saya tahu? Saya kan nggak tahu sebenarnya. Saya tahunya cuma sampai nenek saya ini begini. Itu luar-luarnya Gunung Lingkung dengan Bang Wanita. Ya, tapi sekarang kenapa jadi Wadimor? Wadimor kan? Ya. Nah itu kenapa? Sampai Pak Lutfi di sini kaget. Dia nggak tahu Pak Lutfi, saya nggak tahu. Padahal itu kan madu penting sekali. Padahal cuma ada satu-satunya di Indonesia.
itu. Tapi di situ nenek saya itu tidak mau diekspos, dia nggak mau apa dia itu siapa, dia itu pendiri Perta ataupun dia itu organisasi, dia itu malah anggota Volksstrat pertama di Cianjur. Volksstrat itu DPR, ya. Nah dia itu anggota Volksstrat pertama di Cianjur. Nah nenek saya itu nggak mau diekspos, makanya tidak diketahui dulu. Hanya diketahui nenek saya itu oleh masyarakat Cianjur. Kalau masyarakat dulu ditanya RA Ciciwiarsi di mana, nggak tahu. Tapi kalau tanya kalau jual cici di mana, paling itu tahu, karena panggilannya nenek saya itu jual cici. Jadi panggilan umum di rumahnya, di umum itu begitu, jual cici. Nah, tapi sebenarnya orang-orang itu ngomongin namanya RA Ciciwiarsi gitu. Kalau nanyakan RA Ciciwiarsi bingung. Seperti kalau sekarang ke pasarean aja nanyakan ke tukang penggali makamnya, nggak tahu. Tapi kalau dia nanyain jual cici di paling mana, paling itu. Kalau RA Ciciwiarsi nggak tahu semua itu. Nah, jadi memang terkenalnya dulu nenek saya itu ya namanya. Makanya dia itu selalu tidak menginginkan diekspos. Tapi dia itu memang sosialnya begitu besar. Karena dulu yang saya ingat dulu bagaimana nenek saya memperjuangkan waktu di Cianjur tuh dulu pernah tidak ada beras, sampai nenek saya itu menjual nasi bungkus, tapi nasi murah disebutnya. Jadi asal yang dapat surat dari RT gitu, jadi mana di sini itu dapat, berarti itu jual beli dan murah nasinya itu. Tapi nasinya juga bukan nasi perak, tapi tetap aja nasi kelas 1 Pandan Wangi yang terkenal ya. Pandan Wangi kalau sekarang susah nyari Pandan Wangi asli. Dulu Pandan Wangi gampang. Kalau sekarang kita Bapak pernah meneliti ke Warung Kondang. Pandan Wangi itu terkenal di Cianjur, iya, tapi sekarang itu tinggal 6 hektar. Hanya 6 hektar lagi yang menanam pandan wangi di Warung Kondang itu. Karena pandan wangi kalau ditanam di tempat lain nggak akan sama rasanya nanti itu. Sulitnya mungkin ada air di Warung Kondang itu Cisarua sama tanahnya yang lain itu, makanya hasil padinya itu lain gitu. Tapi kalau kita menurutin terus secara ekonomi, kalau kita menanam pandan wangi kita akan rugi terus. Sebab kan kalau sekarang 1 tahun bisa 3 kali panen. Kalau pandan wangi kan setahun kadang-kadang dapat 2 kali panen juga beruntung. Belum masa panennya setahun sekali, itunya padinya itu. Tapi itulah namanya mungkin orang-orang sudah beralih karena mungkin dari segi ekonomi ya, dari segi ekonomi beralih kepada yang lebih mudah gitu. Tentunya pada wangi adalah ini, dan ini memang kalau rumah ini itu tetap jadi pada waktu nenek saya itu bukan tertutup tapi tidak mau diekspos gitu ya. Tapi bagaimana sifat nenek itu, dia itu sosial dan dia tidak merupakan pendidikan, ya pendidikan terutama wanita itu, dan selalu memperjuangkannya gitu. Jadi selalu memperjuangkan wanita, dan sama dengan Bu Jena gitu. Dan memang pernah juga datang lagi ke sini adalah bukan sutradara namanya yang itu kan Ibu Zainab
pernah kan Ibu Jenab dipentaskan waktu di Rancage. Nah itu yang mementaskan itu mau mementaskan Ibu Cici juga, tapi sudah Lebaran tapi dia belum datang ke sini, jadi nggak tahu kapan ingin mementaskan juga. Jadi bersambung dengan Ibu Jenab kemarin betulnya, karena Ibu Jenab selalu sama, jadi tidak akan ini. Dan yang terkenalnya lagi Bu Cici itu dulu adalah dia itu wanita yang anti poligami. Dia tidak mau poligami. Itu jadi dulu meskipun dulu dia itu kan sudah dipertunangkan dengan Wiranata Kusuma. Wiranata Kusuma adalah Bupati Bandung. Wiranata Kusuma malah sekarang menjadi jalan di Bandung dalam kaum, yang di kota itu dalam kaum di Bandung. Nah itu Wiranata Kusuma kelima. Nah itu pernah dipertunangkan dengan Ibu Cici, tapi Ibu Cici waktu itu jalan-jalan ke Bandung dengan ada temannya dan saudaranya. Waktu jalan ke Bandung main di alun-alun, dan dulu tuh Kabupaten Bandung kan di alun-alun. Nah waktu lewat ke sana Ibu Cici nanya, oh di sana kan banyak ibu-ibu gitu ya ini. Dia nanya ke temannya itu siapa? Oh itu katanya istrinya Wiranata Kusuma. Oh kata Ibu Cici itu. Oh terus yang itu siapa? Oh itu juga istrinya Wiranata Kusuma. Oh itu juga sama istrinya tuh yang pakai begini istrinya. Oh begitu. Udah begitu datang ke Cianjur langsung putusin. Jadi dia tuh paling memang dia tidak menginginkan poligami itu yang posisinya orang-orang tidak tahu bisa ada masalah apa, karena guru sejarah Budi Lubis terus profesor sejarawan apa sejak Unpad itu dia nanya sama saya, datang ke sini ngobrol, kan kenapa sih nenek kamu tuh itu bisa putus dengan Wiranata Kusuma? Karena Wiranata Kusuma kan hanya dicari sama gadis-gadis zaman dulu tuh, memang apa sebutnya tuh apa namanya playboy itu namanya gagahnya. Kalau Wiranata Kusuma teh kalau muda anak di fotonya lihat sama bapak lihat udah gagah itu. Nenek saya itu anti poligami. Oh gitu kan, iya itu aja. Kalau masalahnya cuma itu, nggak ada apa-apa. Jadi kalau ada orang ngomong begini bohong, itu beliaunya anti poligami. Karena ada sahabatnya sendiri, yaitu anak Bupati Galuh. Bupati Galuh itu berarti Bupati Ciamis. Jadi sebelum dari Ciamis namanya dulu ada Galuh. Itu yang terakhir. Nah itu Bupati Galuh itu punya putri namanya Ibu Ici apa namanya itu. Nah bersahabat dengan nenek saya tuh, dan ada fotonya di sini. Nah itu juga sama, anti poligami, jadi bersahabat ya, gitu. Itu, jadi kadang kan Budi Lubis juga nanya kenalan silakan, karena itu terjadi yang itu, anti poligami, kiki nggak mau gitu, sama ya sama ini, iya sama yang itu sama apa isinya Wirkus yang dari Padang, apa ibunya itu Syarifah Nawawi, Ibu Syarifah Nawawi itu juga sama. Ibu Syarifah Nawawi itu dulu terkenal pacarnya sastrawan Tan Malaka. Tahu Tan Malaka, penulis. Nah itu sejarah. Nah waktu itu dia kalah sama Wirkus, nikahin sama Wirkus, tidak punya anak, lalu sama Wirkus itu dicerai. Nah waktu udah dicerai, si Tan Malaka ini deketin lagi, tetap aja nggak mau Ibu Syarifah hidup.
Nah, untuk apa tante Minnya itu sekali apa suka marah kalau cerita itu kan bapak kebetulan menemukan gitu ya, menemukan ya bukan salah bapak sih, itu kenapa ada di Google itu ada surat begini bapak kan kemudian ada bapak kan punya adik di Belanda, katanya ini oh ini kan perceraian, katanya ini bahasa Belandanya gitu. Ini artinya perceraian, katanya kan gini. Hebat dong, aku bilang. Kenapa hebat? Ya wirkusnya ke Belanda, cerainya di Cianjur, pakai cuma begini doang. Pakai apa namanya? Warkat pos. Tahu warkat pos? Dulu ada kalau warkat pos kirim uang untuk orang-orang. Apa via pos kan dikirim 5.000 rupiah, kirimkan itu nanti kalau keterima kita aja ke kantor pos membawa warkat pos ini, saya mengambil uang gitu, bisa. Itu namanya warkat pos juga ada seperti itu. Nah itu juga begitu. Jadi bapak juga karena bapak dapat dari Google juga ya, akhirnya di print nama itu sama adik bapak ini itu hebatnya nih Wirkus nih dari Saripah Hido gini jadi cerainya aja sama di luar kampus begini. Tapi begitu ada cucunya Wirkus yang dari ibu apa dari siapa itu, saya bilang sama dia nih, lihat jangan dilihatin ke Tante Min ya. Tante Min karena marah tuh Tante Min kalau cerita begini marah gitu. Iya nanti kalau ketemu teman Tante Min nggak akan cerita ini. Jadi kemarin juga Tante Min itu anaknya Saripah Hido gitu. Jadi kalau nyeritain ibunya pasti marah gitu. Gitu. Jadi kebetulan ketemu dengan cucunya dari istri yang lain gitu. Memang hubungannya nenek meskipun sudah putus sama Wirkus, nah dengan anak-anaknya yang lain tuh kita tuh nggak putus gitu. Masih waktu di Bandung tuh ketemu aja ngobrol nggak apa-apa gitu. Cuman sampai sekarang kalau ketemu ya ketemu halo aja udah ngobrol gitu jadi nggak apa-apa gitu. Jadi itulah ya mungkin ya terkenal rumah ini juga dulu dijadikan rumahnya Dr. Topi ya. Dari nenek itu diwariskan ke ibu saya rumah ini. Jadi Dr. Topi itu kakak saya. Gitu. Jadi kita itu hanya berdua, Dr. Topi ibu saya. Jadi makanya diwariskan kepada saya dengan Dr. Topi. Itu. Nah, akhirnya kenal dengan Dr. Topi. Dr. Topi terkenal karena jantung sehatnya dulu kan. Itu lihat piala di belakang. Itu piala jantung sehat semua itu. Bukan dia soalnya tiap dia pertandingan apa di mana yang penting olahraga lari, jalan kaki, nah itu pasti menang terus. Jadi ada yang juara umum, juara ke-1, juara nggak tahu dan pokoknya kalau dikumpulin kan itu ini juga hanya sebagian. Jadi kan sebagian lagi kan ada yang sudah ditaruh di masing-masing aja sama anak Topi itu gitu. Jadi ini banyak terkenalnya itu. Ini memang dulu berkenal karena di sini adalah juga kegiatan organisasi wanita di sini juga itulah. Jadi memang nenek itu bangsa yang terkenal juga dia tuh
dulu yang saya dengar dari orang tua dulu, jadi ada penyerahan kedaulatan Belanda yang dari Cianjur itu di sini juga penyerahannya BRI itu. Jadi terkenal, cuman nenek itu nggak mau diekspos itu. Masa terkenal nenek itu nggak mau. Saya berani, kenapa? Karena banyak yang menanyakan. Gitu. Jadi saya bilang kalau saya bisa bohong nanti susah lagi. Makanya harus saya benernya kan ya. Jadi terpaksa saya cerita aja udah. Ya ini, saya bilang, sok nggak apa-apa saya bilang. Karena kan Allah juga jangan dikoreksi ya Allah. Ya, nah, itu jadi kita harus bisa berbagi, sharing. Jadi makanya apa yang menanyakan sejarah Cianjur, apa yang mengenai tahu saya Bapak cerita. Jadi kalau yang tidak tahu Bapak tidak tahu. Seperti orang-orang banyak di sini sekarang menanya ke Bapak tahu. Kira lonceng yang SMA di belakang SMA 2 di Pendopo kan ada lonceng dulu yang di depan, pertama sih di depan museum, terus akhirnya di belakang Satpol PPI baru. Nah itu nanyain lonceng itu dari mana? Lonceng itu ya dari Batavia, saya bilang. Iya dari mana? Masalahnya kenapa? Ya nggak tahu. Saya tahu di Batavia itu karena ada namanya di atas itu ada nama pabriknya yang membuat. Itu pabriknya itu nama Farm itu nama family Belanda, Jerman, di atasnya tuh. Jadi pabrik itu keluar nama keluarga kelihatannya. Tahunnya dikirim ke sini adalah 1774. Cuma di situ hanya Tot to Batavia. Nah, Tot to Batavia artinya untuk ke Jakarta. Kan Batavia kan Jakarta. Nah, tapi teman saya ada juga yang bicara kan itu ada bahasa Tot to Batavia itu ada dua arti. Tot Batavia itu diselesaikan di Jakarta atau untuk ke Jakarta. Jadi itu nggak tahu tuh. Cuman ini kelihatannya untuk Jakarta, karena di Google itu dia ketemu juga oleh teman Bapak dari historika itu penulis sejarah di Depok. Nah itu dia bercerita menerangkan bahwa lonceng itu ada dua, yaitu yang satu di Cape Town itu yaitu di Afrika Selatan. Cape Town itu. Nah yang satu untuk di Jakarta itu. Nah dari Jakarta ke Cianjurnya ini kita nggak tahu ada apa gitu ya. So kalau kita lihat lonceng itu lain dengan lonceng-lonceng yang ada di Kabupaten Bandung, Sukabumi, punya mereka juga ke lonceng. Memang dulu yang terkenalnya itu ada yang membuat lonceng itu, yang lonceng itu kan ada lonceng kapal. Nah itu pabrik itu yang ada di situ. Nah itu nggak tahu ada di sininya kenapa. Tapi Bapak dengan anak-anak historika, itu penulis dan sejarawan di historika, mungkinan itu adalah tahun 1815 karena adanya penyerahan ke ibu kota Priangan ke Cianjur dari Boytenjor itu Bogor. Tapi namanya Boytenjor itu dari zaman Belanda. Nah, dari Bogor ke Cianjur diserahkan Boytenjor itu Kepresidenan Priangan itu diserahkan kepada Cianjur. Jadi ibu kotanya di Cianjur. Nah, Kepresidenan Priangan pada waktu itu tidak seperti Priangan sekarang. Kalau Priangan sekarang kan kebanyakan Bandung Timur seperti Sumedang, Garut, Ciamis, yang di timur aja itu semua Priangan. Tapi yang dulu itu enggak, yang lain-lain katanya. Nah itu yang
Rahmat Fajar itu. Oh, itu. Nanti kalau itu bisa dia. Jadi diserahkan ke Cianjur. Nah, ini kenapa? Nah, makanya saya bilang mungkin itu yang peristiwa besar itu penyerahan Kepresidenan Priangan ini. Dan itu sebagai tandanya adalah konseng, kemungkinan kata orang-orang historikan. Ya tapi kita nggak punya data untuk itu intinya. Karena kan itu peristiwa gede harus ada data ya. Jadi saya nggak bisa. Makanya setiap orang menanyakan, banyak tuh yang menanyakan. Itu kan kenapa ada di Cianjur? Itu orang-orang lain mau kata cek si iyo mah si iyo. Cek si iyo mah iyo lain ngomongin lagi. Oh itu ayah saya yang bawa dari Cibadak. Bangunlah kumaha emang terberat. Jadi icek jeung setengah. Jadi bapak kurang percaya. Terus banyak bicara Cianjur icek jeung cenah. Jadi kan sulit. Jadi itulah namanya rumah ini menjadi Bumi Ageng. Nah ini Bumi Ageng itu ada dua arti ya. Bumi Ageng itu dua arti dalam bahasa Sunda. Ageng itu besar kan. Iya. Nah, ayat dua hartosna ayat dua. Hiji kahiji memang benar bumi itu ageng. Jadi berarti kita lihat ke dalam rumah memang ageng bumi. Kedua ageng di dia atasnya ada ageng atas dari maknanya, mungkin kesejarahannya, apanya itu. Nah, ini disebut besar. Oh ini tidak pernah diekspos. Sebetulnya rumah ini besar. Nah ini maknanya. Makanya kita menyebut Bumi Ageng. Jadi Bumi Ageng memang ada dua arti. Jadi hiji ageng bumi na ageng, kedua ada makna na ageng. Jadi kalau ada orang yang disebut Bumi Ageng, kenapa ya Bumi Ageng itu memang ada dua. Dan kalau Cikidang memang dulu di sini itu kampung Cikidang gitu. Yang memang banyaknya kidang itu. Itu kidang itu yaitu rusak puncak. Ya, itu nah, secara ini mungkin ada yang bertanyakan yang lain. Ada untuk kanggo pertanyaan anu kedua, sabaraha rata-rata jumlah sema tiap bulan ka Bumi Ageng ieu? Pengunjung itu biasa ditamposkan. Ya kan kita tidak ucapkan. Kita hanya sebagai kalau mau yang mengisi buku tamu silakan buku aja gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang menanyakan soal hasil resolusi lembaga yang resolusi kan itu ada nanti kotak jadi mah Bumi Ageng mah juga masjid ada asupannya kotak atas gitu. Saya datang sini hanya sharing sebetulnya dengan pemerintah Cianjur untuk Cianjur itu terkenal penawan. Nah inilah tapi pemerintah itu banyak yang tidak tahu, makanya sebenarnya pemerintah terang seperti sejarah Cianjur ataupun pariwisata Cianjur ataupun budaya Cianjur sebenarnya jalan-jalan di sepiaran kalian itu buku pemerintah, buku misalnya langsung dipiaran kalian terakhir nanti pasti kalian gitu. Malah kadang-kadang apalagi dulu guna pemerintah alim nanti kadang-kadang kantos dari ayo di Jawa Barat di pemerintahan berkedana dari tapi itu pendidikan, tapi pendidikan lagi gunawan. Tapi kok bapaknya kalian suka kalian lah kalian yang terang mengenal dasar wilayah dari bapak berani karena kan dia itu sudah punya budget dari provinsi, jadi nggak akan minta apa-apa lagi, tinggal dia mencari cerita dongenglah kumaha gitu. Nah itu bersini makanya bapaknya sih harus ke pemerintah terutama ke Arpusda
ya, Pak Pusda ke bidang dinas pendidikan sama pariwisata. Itu kenapa kalian ini kok tidak pernah membaca buku-buku yang ada di Arpusda? Kan Arpusda itu arsip pemerintah daerah ya. Di situ ada Sidar Ciamis dan nama. Nah, baca atuh. Karena malas kalian. Nah itu. Jadi semua tuh kita. Dan memang kadang-kadang nggak ada juga. Gitu. Jadi pernah Bapak juga menanyakan Titi Mansa Cianjur kumaha. Kadang ada kebetulan dulu itu yang mencetak itu pemerintah Cianjur, tapi sekarang tidak ada sama sekali. Tanya satu di Yayasan Cianjur di Purwakarta. Itu kumaha sih. Oh Bapak jadi Bapak dari biji kebakarannya ditambah di pasien itu maka LKC Bapak kan kebakaran lingkungan LKC lembaga kebudayaan Cianjur di Ampera. Nah ya untuk kayak nanti bisa Indonesia aja di mana sana disimpan itu terkadang ini anak gitu begitu hanya kamu itu akhirnya arsip katakan susah ya. Tapi kayak pakai teman bapak kayak sekitarnya itu ayah mungkin oleh-oleh lah pengen beli ayah sekilas ayah menteresan bekas ketua LKC yang kemarin meninggal itu dia rajin aja nulis itu nama kilas wartawan jadi rajin nulis kayak ada di masa Cianjur sudah kosong kemudian itu banyak pertanyaan itu kan itu kuda kosong aja cuma cari usaha kuda kosong gitu ya nanti bisa itu lagi sok pemain apa ini? Pertanyaan terasna, aya aturan wae anu biasa diterapkan itu sih ya. Ayeuna acara kacan aya deui bisa juga di ditanya kapan mah ku jarum coklat yang itu mulai kesenian Cianjur dipentaskan di sini tapi hanya sebagai kayak latihan aja tapi betulan gitu. Jadi tim di kampung kita benar ayah kampung dia jadi apa betul ada di Cianjur gitu. Nah itu. Jadi tapi yang rutin di kita di sini adalah ada hari Sabtu akhir tiap bulan. Hari Sabtu ya, tapi hari Sabtu akhir tiap bulan. Itu diadakan latihan Cianjuran. Jadi kayak kalau ada pengen latihan ya datang aja ke sini. Di sini mulai kadang-kadang suka ada yang datang jam 2, suka ada yang datang jam 4, belum awet atau maunya gitu ya. Terus kamu karena kita jemaah, tapi saya usul Pak Bapak yang kita Sabtu ya sama latihannya, mangga, besok ya, tidak mau, sok di kantor mas saya mulai libur ya, hari Sabtu mah libur saya ini. Mayuran minggu mulai teras kalinya kan oleh Car Free Night. Ya Car Free Night. Car Free Night tidak ini mah sanes Car Free Night nya kadinya mah sesuai lagi eta Korea. Jajanan. Jajanannya kan Korea sama namanya. Jadi yang tradisional itu kan nggak ada. Dan memang sebetulnya memang siapa yang salah nggak tahu. Ya sebetulnya ya cek Bapak mah kalau memang kita pengen memajukan daerah itu yang tradisionalnya ada. Tapi yang tradisional ini harus dibantu. Dia juga karena kesal mendagang. Tapi si rugi, makanya supaya jangan rugi itu mereka dagang tapi bantu. Umpamanya malam minggu ini dinas ini harus mengganti kerugiannya, minggu depannya lagi dinas ini. Jadi tiap dinas itu punya jadwal. Jadi mereka nggak akan rugi. Jadi ini mah jangan sampai bukan itu penasarannya istri bapak enggak
dia tanggal tim itu ya, tim itu siang hari di toko nuhun kan, kafe naik kan, tiap malam, gitu kan, hari dia tanggal, pak katanya paling banyak siur, paling siur dagang sosis bakar, kumama dihitung cuma ada 18, rajin, jadi apa sih sebetulnya? Tapi sebetulnya mana boleh kartina itu. Tapi nggak apa-apa ya kartina itu madangnya sebentar ya. Yang bapak itu kan sebetulnya cuman mereka itu tidak tahu apa artinya car free, ya bebas kendaraan kan harusnya. Nah kalau jadi ayah nama tuh bebas kendaraan kerja penuh dagang, ya seperti car free day. Yang siang, soalnya nu dagang ngumpul atuh. Ya. Oh, dari kendaraan pun awal. Itu yang kadang-kadang pengertian itu yang susah diterapkan kepada kita masyarakat itu. Sebetulnya yang dimaksudin car free night itu apa? Tapi dia salah sendiri pada berbagai car free night itu kan udah dagang. Itu kumaha, jadi gabungnya itu apa? Bebas kendaraan. Itu kan, kenapa untuk kendaraan? Di Car Free Day kan harusnya untuk yang olahraga, jika jangan kalau olahraga, bebas tina kendaraan atau menangan, untuk sepeda umum, ya kan itu. Nah, ini memang tempat dagang. Nah itu, jadi ada pengertian yang harus dimaklumi. Ya, itu yang makanya. Nah, akhirnya paling susah membedakan tradisional. Ya, susah membedakan tradisional, makanan tradisional. Dan mengku apa ditaruhnya tradisional kayak kesesah. Gua tahu kan ancemon nawan tuh, apa namanya? Padahal itu kan jajaran anak sekolah dulu, ancemon. Parusannya kaki, kaki nah juga ancemon. Itu pada anak sekolah dulu, jajanan anak sekolah. Itu padahal kecil kan, tina oncom, sama tina satu, murah. Tapi anu mah nggak ada. Itu, jadi memang susah gitu ya. Jadi anu mah nyata ya Korea, bangsalnya, orang Korea. Padahal Korea beda nama yang diadaan dulu. Ya ada. Bahasa beradaan sih cuy. Nah Korea. Nah Korea mah kita nggak ada. Kalau nggak hampir dulu. Jadi kadang-kadang suka pengen ketawa gitu ya. Memang bahwa ya berarti makanan tradisional susah gitu ya. Jadi kecuali yang sudah ada yang ngidar gitu, yang ngidar kadang namanya sini karena jadi kepang beli itu karena lantaran karunya, jadi bukan karena bukan pengen lantaran karunya gitu. Itulah tapi memang ya sekarang kemarin. Tapi kan sekarang SMA 2 udah enak ya, sekolahnya udah tetap. Belum yang Tawasidi mau dipindahin kali itu cuma Cikalong. Ya dulu SMA 2 teh dari Siliwangi. Bekas SMA 2 aja nah SGB ya? SPG. SGB SMA-nya dulu gitu di SMA 2 kan itu mau dipindahin ke Lewasidi mah ke sana ke mana? Ke Cikalong. Udah mau jadi tukar guling. Bapak juga pengen tahu karena kepastian yang Pak ini dari bapak wakaf saya hari itu jika channel wakaf saya kemarin pagi wakaf mah wah sih di Bapak PT Kunau ada Pak ada nama hari wakaf mah ada akhirat kayak Pak sakit beda Pak tanahnya secara nurjir Pak dia wakaf di akhirat gede
Wah, kalau tanya ada dari sini menyari mas ini. Ayo itu, nah pulang. Tapi mah masih terangnya ke bapak. SMA 2 teh wakaf, tapi wakafnya sana ngawakafkeun eta teh bupati zaman bupati saha gitu terang. Ibu jenab mah terang. Lantaran uyut abdi. Tapi nu ibu jenab mah terang, SMA 2 mah jadi SGB. Memang dulu SGB itu sebelumnya HIS. HIS itu sekolah Belanda yang pertama, HIS itu di Cianjur, di dirinya ada SGB. Makanya dulu itu Pak Dadang Sopianto, wakil Pak Cecep mau menjadikan cagar budaya sekolah itu ada kelas SGB itu di paling depan, yang di paling depan tuh. Nah itu terus pada waktu Irfan nggak tinggi ada 3 kelas bekas SGB ya bekas SMA 2 itu yang mau dilestarikan, tidak akan dirombak, malah dia akan di dalam jadi di gedung di situ tuh akan dibikin museum. Jadi dia pindahkan museum yang di depan pendopo itu ya, nah dipindah ke situ. Nah di situ tuh dibikin museum. Nah yang 3 kelas itu akan ada di dalam gedung museum itu. Nah, Irfan udah begitu. Udah juga ayeuna patena mah jadikeun etanya gedung sekda. Iya. Padahal itu Irfan itu sudah punya cita-citanya 3 kelas akan dijadikan di dalam museum. Dan itu yang 3 kelas itu yang pertama bukan dari SGB, yang dari HIS. Yang sejak HIS dulu kan HIS pertama di situ. Itu sebetulnya itu paling lama sekolah. Cuman bapak yang saya nggak tahu nanti Bu Dewi juga. Karena Bu Dewi itu bukan Bu Dewi Sarti Pak. Ada Ibu Dewi Cianjur. Tapi laratan keluarganya itu bapak juga nggak mengerti Bu Dewi itu. Padahal Bu Dewi paling lama. Sekolahnya dulu waktu bapak SD itu Bu Dewi yang paling tua itu yang dekat kantor spam yang di sebelah Selamat ada kantor spam kan. Nah yang sebelahnya itu kan ada Bu Dewi. Nah itu yang pertama Bu Dewi itu yang pertama Bu Dewi 1 sama Bu Dewi 2 atau yang di sebelahnya itu Pak Bujanap ini yang di situ di sebelah kabupaten gitu. Pak Bujanap juga wakaf, makanya dulu kan Pak Irfan mah eta pisan gitu pengennya teh dihilangkan jadi ke tempat parkir. Dan kebetulan bapak diundang tuh ku cucu-cucunya Ibu Jenab, padahal bapak sendiri nggak tahu cucu-cucu Ibu Jenab itu ya, cuma dia mengundang kan diundang ku Abi gitu. Kita pengen tahu deh cucunya Ibu Jenab itu yang mana, datang ke sana. Oh ini mengenali mereka, kita kenalin Pak, udah kenal, kita begitu kumpul, pas di situ kumpul teh Bu Jenab itu SD Bu Jenab baru selesai sholat istighosah. Dan itu istighosah pindahin, dan kebetulan di situ guru-gurunya dan guru juga dari pemerintah untuk dari pemerintah Irfan tuh, tapi Irfan memang nggak datang mau memindahkan itu. Nah bapak teh ada bapak mas sebagai undangan tadi katanya nggak tahu. Nah karena dia terus contohnya begitu pembicara ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6 silahkan KPP bicara. Saya beda diundang jangan main kita ngomong sebenarnya, dan dalam hati itu begitu. Saya kan ya bukan ini bukan lagi suruh bicara. Akhirnya bapak Yoyo bicara aja, menceritakan Bu Jenab ini begini asalnya.
Nah kaget semua juga yang ada di situ, kaget, termasuk ya cucu-cucu Bu Jena. Ini wakaf loh begini. Kenapa ini tanah ini jadi begini? Sebetulnya ini tanahnya nggak sampai begini. Dan ini kenapa ada apa toko sepatu di depan Bu Jena? Nggak ada itu dulu. Ini siapa yang menjual? Nah, sehingga kepala sekolah Ibu Jenab sendiri waktu itu, saya tanya Ibu Jenab, mereka sendiri nggak tahu siapa Ibu Jenab, nggak tahu. Ibu Jenab yang di sini di dalam tempat ya, saya tanya, Ibu tahu nggak mengenai siapa Ibu Jenab? Saya Pak, di mana sah Ibu Jenab itu? Jadi semua orang Ibu Jenab sendiri, guru-gurunya kok tidak tahu mengenai Ibu Jenab. Harusnya kan dia tahu, gitu. Ngomong bahwa akhirnya bapak cerita, ya akhirnya mereka tetap takut juga akhirnya dari kepala dinas pendidikan punten ya tanah sakit kita ya itu wakaf ya ngan tanah sakitnya menihurikan kalau ada wakaf mah ya jadi urusan ke di akhirat saya mah tanggung jawab saya di dia semerenya oh ya kita ya wakaf padahal kita juga waktu itu banyak yang tahu itu wakaf tapi mereka tidak berani ngomong takut di depan itu takut sama Irfan bapakmu bertesian aku Irfan udah bilangin itu wakaf sampai cucunya Bu Jena juga ada yang tahu ada yang enggak terbuka mereka juga kaget ayo coba ya nenek mana coba ya gitu mana nomor kudu memperjuangkan lebih kurang ya orang mah sebenarnya hanya pemberi wakaf tenang mau dan mesti berekan tenang dia bisa mempertahankan kalian yang harus mempertahankan bagaimana akhirnya mempanjangkan akhirnya diadakan lagi pertemuan di mana di Unsur untuk Bu Jenab dijadikan pahlawan pendidikan itu hanya pada waktu itu Bu Nina Lubis ada satu poin kekurangan untuk dijadikan pahlawan pendidikan ada satu poin kalau soal Bu Jenab Bu Nina belum menemukan waktu itu nah sebetulnya kan di Jawa Barat itu ada 3 jadinya dengan Bu Jenab satu adalah Ibu Dewi Sartika kedua Ibu Laksmini Ningrum yang di Garut yang ketiga adalah di Cianjur jadi ada 3 wanita pahlawan pendidikan itu nah Bu Jenab lah termasuk nah Bu Jenab itu lagi di waktu itu dari Jakarta dari dinas sosialnya kalau salah yang biasa itu kan itu kan pahlawan udah datang cuman pada waktu itu Bu Nina masalah masih ada kurang satu naon satu wain gitu itu apa gitu nah itu jadi belum bisa makanya Bu Nina waktu itu bicara lagi ngobrol lagi dengan keluarganya Bu Jenab bapak juga udah ngobrol aja ngobrol lagi Bu Jenab gitu bapak cuma ngasih tahu ini wakaf adek saya orang menanam sieun ke mana ke di akhirat kumaha tong boros 1 meter sakieu ge tanahna teh kayak ditanyakeun di akhirat mah eta hidupnya mah jadi cuan banyak cuman di Cianjur itu wakaf yang udah dijadikan itu oleh pemerintah ini harus hati-hati ya Pak itu apa lagi kalau dina kejadian gempa kamari di bumi ageng ieu aya karusakan atanapin teu kami aya kanginten karusakanan teu aya alhamdulillah masih dilindungi ya yang rusak cuma itu doang waktu mana itu cambangan ada seperti itu kalau para hiasan disimpan di naya di nabin ya jangkungnya sedikit
Penekaeuneurkeun meureun dan di tina kenteng tina alun tanah liat nguprak kitu mah prak papeus eta wukul tadi disimpen di handap eta gitu tah naon kenteng teh bocor naon teh alhamdulillah tiga keur ku dibombardir ku itu ku nanti ku Belanda alhamdulillah di insyaallah gitu kita. Jadi memang mungkin Prawira Deja 2 membuat rumah ini kan 1886, sedangkan gempa di Cianjur 1879. Nah, pada waktu gempa di Cianjur itu 1879, pemerintah Belanda menginstruksikan ke masyarakat Cianjur, di Cianjur tidak boleh membuat rumah dari tembok. Nah, mungkin Prawira Deja 2 ini sudah ada peraturan itu membuatnya dari kayu, gitu. Makanya tenang naon. Itulah alhamdulillahnya. Sarang naon objek wisata sarang fasilitas anu aya di dunia ada ieu. Objek wisata sarang fasilitas objek wisata namun mengitanya objek wisata mah pengen aku cara budaya bener. Dan cara budaya satu-satunya kita sekarang bisa tahu adalah ini lah objek tadi kita namanya fasilitas di sini kita membersihkan fasilitasnya memang menghasilkan informasi mengenai Cianjur ya kata itu dan nama memang ada di sini yang tersimpan yang orang-orang tidak ada orang yang tahu kecuali orang yang sudah masuk ke rumah besar ini bumi agengnya ada semacam sejarah tapi sejarahnya madunya deh bukan Cianjur jadi istilah nanti Bapak perlihatkan apa nanti saya mau ceritakan di depan barangnya ya nanti kita jalan-jalan ya ini menjadi sejarah tapi ini sejarahnya mendunia loh ya bukan Cianjur gitu ya kenapa karena pelakunya orang yang istilahnya yang menggegarkan dunia yaitu yang menjadikan perang dunia ke-1 tahu kan perang dunia ke-1 itu Hans Friedrich nah dia itulah Hans Friedrich sebelum meninggal itu waktu dia keliling dunia dia mampir di Jakarta di Tanjung Priok dia karena jalan-jalannya itu naik kapal perang nah, di Jakarta tuh dia mungkin lihat di Google atau di apa dia pengennya tadi ke Cianjur nah waktu ke Cianjur itu Prawira Deja 2 disediakan mengenai budaya Cianjur kumaha makanan Cianjur kumaha sampai Bubujang dia berburu dia diajak berburu ke daerah selatan ini nah sebagai balas terimanya Hans Friedrich kepada Prawira Deja 2 itu menghasilkan satu lemari antik ya untuk Prawira Deja 2. Nah, tapi yang lucunya begitu si Hans Friedrich ini sampai ke Austria 1 minggu di Austria dibunuh dan disitulah terjadi perang dunia ke-1. Itulah yang jadi sebab perang dunia ke-1 itu karena si Hans Friedrich itu dibunuh itu. Jadi itulah makanya kita mempunyai kenangannya itu sudah kemarin ya itu nanti kita lihat ya. Atas sakit aja betul misalnya. Nah, ada modeling, kemudian kita lihatkan rumah Cianjur tempo dulu foto-fotonya ya. Ada foto-foto Cianjur tempo dulu. Nanti yang kalau kita bapak ceritakan pasti gitu.
Oh ini waktu aja 30 jam. Itu apa? Yang waktu di sini itu di sebelah sini ada bakery, ada polsek, kantor polisi. Ya. Dan kalau ini belok ke kanan adalah ke Kota Bunga. Oh iya. Kalau belok ke kiri adalah ke Ciloto, ke Puncak. Iya. Nah, Ciloto pada waktu itu hanya berupa ini, jembatannya belum ada. Ini jalannya nih. Ini terus ke Puncak. Nah ini jembatan Ciloto itu. Ini ada. Nah, ini adalah di Cipanas, Lembah Koy. Tahu nggak Lembah Koy? Bukit Raya. Kalau Cipanas paling ujung Cipanas, terus belok ke kiri, terus terus naik lagi ke atas, ada Hotel Purimeru, ya. Nah itu di sini Bukit Duri, Purimeru, Novus. Dulu dari Bukit Raya di sini ke Novus sama Purimeru di sana itu dibendung. Nah ini jadikan adalah danau, jadi danau buatan. Nah, ini danau buatan ini tahun 1930 jebol, itu bedah ya. Ternyata itu airnya sendiri itu sampai ke Cikalong. Juga. Jauh. Dan ikan-ikannya juga sampai ke Cikalong. Saking banyak ikannya di danau ini. Ini adalah pemandangan biasa. Ya. Ini adalah lambang Cianjur tempo dulu. Lambang Cianjur tempo dulu mengandung sejarah. Nggak kayak seperti yang sekarang Sugih Mukti. Nah, Sugih Mukti itu sama sebetulnya dengan Loh Jinawi, artinya Gemah Ripah, subur makmur, gitu ya. Cuman kalau Sugih Mukti itu berbau ke Melayu, kalau Loh Jinawi itu ke Jawa, gitu. Nah, itu kalau Cianjur dilambangkan pakai ada crown itu kepemimpinan mahkota itu. Kalau harimau lodaya itu kan untuk orang Sunda mah dulu kan harimau banyak Siliwangi sananya. Nah ini makanya di Cianjur. Tapi Cianjur aya deh anu eta kan disebutkan badak putih. Ya, yang gede badak putih itu dulu panggoyangan badak putih yang ada di Pendopo di Pegadaian. Itu ada di situ tangan panggoyangan badak putih jadi pusir daya, ada bahasa yang begitu sebagai bahasa Sundanya di sejarah Cianjur. Nah, ini adalah badak putih, makanya di situ badak putih lambang ini adalah lambang laut. Ini menunjukkan Cianjur Selatan. Dan ini kuning adalah beras kuning, dan itu adalah lambang gunung, adalah gunung gede. Nah, makanya ini foto ini bercerita mengenai sejarah Cianjurnya juga. Dan ini kantor pos zaman sekarang pertama, yang sekarang hanya tinggal ini aja, ini kan?
yang dekat masjid. Ada ini, yang ininya udah lain kan. Nah, ini mungkin nih ada tahu kemana ini. Mana itu? Ada setiap hari mainnya ke City Mall. Ah, Siti Tuh, mau. kan? Kalau kan pasti banyak cowoknya. Nah, ini City Mall. Dulu tuh City Mall itu adanya, ini tuh dulu mah pabrik beras Cunleh. Cunleh itu nama yang punyanya. Dan ini pabrik beras memang di Cianjur ada yang terkenal, yaitu Cunleh dengan Bunga Budi. Bunga Budi itu yang di daerah dekat Timur Tengah. Ini, nah ini yang disebut Pujanab. Ini Pujanab angkatan 4 tahun 1918. Makanya ibu-ibu ini sendiri ini pakai apa? Kebaya tuh, kayak gurunya aja beli kebaya begini. Nih semua pakai kebaya tuh. Ya, ini Ibu Fatimah, ini Bu Jenab. Gitu. Jadi memang dulu mah masih ada murid-murid itu kayak mama semua ya. Istilah sekarang kan mama ya. Nah gitu. Nah kalau ini mungkin sama itu Masjid Agung, Solo, Kabupaten ini roboh karena gempa, kemudian itu dibangun yang baru itu dari kayu ya. Dan ini adalah yang tahun 1932. Yang lain itu dengan ini 1932. Nah, ini berarti 1870, 1880 ya. Ini pendopo lagi mengadakan keramaian. Pada waktu itu Prawira Dirja II yang jadi 40 tahun menjadi bupati. Ya. Dan itu adalah bupati-bupati yang termasuk Kepresidenan Priangan. Gitu. 1815 itu adalah Kepresidenan Priangan. Ya. Nah ini mungkin ada juga ini akan kita lagi ini. Coba di mana? yang utama tuh kota jadi tempo dulu. Jalan Sudah ada yang mengenal restoran Si Coba? Ya, ini perapatan ini. Iya. Nah ini perapatan. oh, Tuh, lagi. Ini Si Coba. Ini Aloha. Ya, di sini Shanghai, di sini Taqoban. Gitu. Ini dulungannya difoto dari Muhammad Ali dari bawah. Nah, ini lah fotonya. Ini Citarum pada waktu dulu sebelum ada jembatan. Jembatannya pakai ponton. Itu dari Paku dua disatukan dan jalan ditarik pakai benar apa tambang. Itu. Gitu ya. Ini adalah pos sana di sini. Pos itu adalah pos pemeriksaan di mana kalau tamu dari Bandung diperiksa di sini mau kemana, Cianjur apa bawa KTP nggak, bawa ini pos pemeriksaannya. Ini adalah di Cisokan dulu yang apa jalannya masih turun ya, jalan ke jembatan dulu. Itu. Ada jeleknya, ada bagusnya. Jeleknya ya kelakuannya, kalau bagusnya kita tahu dulu itu bagaimana, jadi banyak orangnya. Tahu dulu oh begitu, di sini itu oh begini. Nah dulu di kabupaten ini, sini aja masih hutan. Kejadian ke kabupaten kan sekarang ada tiara, ada apa, tukang bakso di
Sini. Ya. Oke. Ini batik baru ya. Tapi ini dikasih nama, jadi nanti Tulungagung, karena itu untuk gambar ayam kan, ayam lagi beradu. Memang dulu ada kesenian telung diadu gitu. Jadi disebut Tulungagung. Kalau ini memang batik biasa, di sini disebut batik Panembahan, tapi sebetulnya orang Jogja yang waktu itu datang ke Bandung di pameran ini nyebutnya batik beasan, karena ini adalah beas Panembahan terdiri dari batang padi, bulir-bulir padi, bunga padi, ini kelihatan gitu ya. Makanya orang-orang muda di Jogja menyebutnya batik beasan gitu. Ini sama Mama Sandra, Mama sebenarnya Gunung Padang. Ini mah apa batiknya ini? Mayor sekarang. Nah ini dari Bapak ceritakan. Ini bukan isinya ya, lemarinya ada. Kalau isinya dari Belanda. Kalau lihat ukiran, kalau Belanda itu pasti ada lambang singa, ya seperti ini di kaki kelihatan ada, ya ini. Seperti ini ada lambang singa. Nah, itu. Kalau ini nggak ada, karena ini dari Austria. Makanya waktu Bapak teman Bapak yang mungkin katanya ini baiknya, oh ini lain nih katanya, ini yang lain bukan Belanda katanya ini Bapak mungkin punya cerita gitu nih, bisa ceritain oh itu kan bukan Belanda pasti, karena kalau ini terlihat tapi Eropa juga karena ada di sini katanya. Bukan dari bunga sama ini. Ini dianggapnya wortel, sayuran itu. Yang tadi Bapak ceritakan, ini RA Cicihwiarsi, dan ini temannya itu yang dari Putri Galuh gitu, Putri Galuh yang sama-sama anti poligami. Ini adalah surat dari Prawira Dirja I, jadi kakeknya Prawira II, bahwa dia tidak bisa hadir pada waktu perpisahan dengan Raffles. Waktu itu Raffles mau pulang ke London, ke Inggris, ya. Beliau tidak bisa hadir pada itu. Dia membuat surat itu sekarang sudah di museum. Nah, ini cap museumnya nih, yang menyimpan surat ini ada nih di Google. Kita dapat dari Google. Ini cap museumnya. Nah kalau di orang lain ada, kalau dimasukkan museum dikasih dicap. Gitu. Nah, waktu Prawira Dirja I itu belum ada lukisan, masih skate, ya, di skate. Tapi itu dalam Pantaniti nggak ada lukisan. Tapi yang istimewa lagi itu Prawira Dirja II
Padahal lukisan dari pensil. Wah, Siapa kan foto kan? Padahal itu lukisan dari pensil. Semuanya gitu kak. Semuanya gitu. Dari awal. Keren sih. Lukisan pensil. Itu yang melukisnya berjalan. Itu di kaum zaman sekarang mah jalan Ibn Sulaiman. Tahu Ibn Sulaiman yang dari kaum dari Mesir ke Orang Perak. Itu kan ada jalan. Nah itu di situ rumahnya. Ini dia lukisan dari pensil. Nah itu ini yang Bapak ceritakan tadi, Prawira 32 mempunyai koran itu sudah berita. Nah ini koran contohnya bahwa dia ini koran ini ternyata bukan rakyat biasa aja yang itunya abonemennya itu langganannya. Ternyata di sini ditulis ada 40 katanya adalah raja, 10 raja, 40 bupati. oh, Persen itu bupati ya, raja-raja 40% jadi bupati, 10 raja. Padahal di Pulau Jawa itu bukan raja, mungkin sultan ya. ya, Sultan dari Hamengkubuwono, Pakubuwono itu kan dari apa Cirebon itu sultan-sultan. Nah, itu mungkin itu yang dimaksud. Tapi ini ada maksudnya ini berapa harga abonemennya, berapa harga ini sama gitu ya. Ditulis di koran itu begini. Dan bahasanya itu bahasa Melayu juga ada bahasa Sunda, ada juga bahasa Belanda. Kita lihat di Google dari Belanda, dari Sunda, dari Melayu. Dan itu Adi Suryo itu punya istri orang Cibeber, orang Cianjur. nggak tahu. Wah, Kebetulan yang melukisnya ada Bapak sendiri. oh, Ini ibu bapak. Dan itu ibu bapak lagi di Paris. Ya. Nah ini kemarin ada keluarga keturunan Pangeran Hidayatullah yang makamnya dekat SMA 1 ya. ya, Nah itu ada 3 rombongan di sini. Rombongan pertama keluarga umpamanya dari istri A, ya, orang Cianjur. Rombongan kedua dari si istri si B. Rombongan ketiga si C. Nah si C itu rombongan dari istri yang orang Kalimantan asli. Nah yang disebut karena Cici bersih itu. nih, Di atas itu anaknya RA Prawira 32. Yang di sebelah sana ada ibunya Raja Ningrum. Dan ini adalah dalam kaca niti itu Kusumaningrat yang itu apa yang dibikin Cianjuran. Ini dulu RA Ciciliasi keluarga dengan anaknya. Nah, ini RA Ciciliasi dengan cucunya dan anaknya. Ini juga di sini ya Pak. Iya, yang nikah di sini dibikinkan foto. Kalau yang nggak nikah di sini enggak. Oh, ini pernikahan. Ini dan cuman kalau surat dari pusat Bapak minta belum dikirim-kirim. Orang yang dari
pusatnya lupa kali. Tadi udah gitu kan. Sama kerutan di sini. Kalau dia udah umur jika tinggi itu di sini, terus kadang-kadang tidurin di sini di jendela di situ ya. Makanya dulu bekas odol putih gitu. Itu tempat odolnya gitu. Kita mau lepasin jangan dulu, saya biarin itu sebagai kenang-kenangan. Mungkin kita sekarang cuma sampai di sini aja, Pak.